Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai cash flow dan financial planning. Ini diambil dari buku Jitman chapter 4, edisi 14. Pertama, kita akan menganalisa the firm cash flow. Kita pengen tahu dulu ya, sebenarnya cash flow itu apa. Nah, teman-teman, cash flow itu merupakan fokus utama daripada financial manager, di mana mengestimasi cash flow itu merupakan salah satu tindakan untuk memvaluasi, proses valuasi, menilai gitu ya. Nah, masalahnya ada di cash flow itu ada depreciation. Kenapa sih depreciation itu jadi masalah? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Untuk accounting, cash flow itu dilihat dari statement of cash flow. Jadi ada 3 jenis kegiatan, nanti kita juga bakal bahas ya di statement of cash flow itu apa aja. Kita akan bahas singkat. Tapi secara financial perspektif, perusahaan fokus kepada operating cash flow, di mana itu menjadi salah satu yang digunakan untuk manajerial membuat keputusan. Dan satu lagi adalah free cash flow, yang mana biasa dimonitor oleh orang-orang yang ada di capital market gitu. Jadi pemilik sahamnya gitu, mereka lihat ini istilahnya jatahnya berapa sih jatah saya gitu ya, free cash flow itu namanya teman-teman. Nah, kita masuk bahas yang depreciation dulu ya. Depreciation merupakan porsi daripada fixed asset yang dibebankan selama setahun gitu, atau selama beberapa tahun masa manfaat hidupnya, karena fixed asset kan dipakai bisa generate revenue. Nah, masa sih nggak diakui sebagai beban? Tapi kalau misalnya diakui sebagai beban di awal juga kan kegedean, diakui beban di akhir juga kegedean. Maka depresiasi ini dibagi porsinya selama masa hidupnya gitu. Depreciation deduction itu increase a firm cash flow. Kenapa? Karena depreciation berfungsi untuk mengurangi pajak gitu. Jadi ketika ada depreciation expense, sesuatu operating gross profit nih, gross profit dikurangin dengan depreciation, dengan operational expense lainnya kan jadi operational income gitu ya, operation income atau EBIT gitu. Nah, itu kan sebenarnya depreciation ini nggak keluar uang gitu, maka hitungannya jadi agak membingungkan, agak rancu sebenarnya. Dia diakui sebagai beban, tapi kan sebenarnya nggak keluar uang sebenarnya di setiap bulan itu ketika nyicil depresiasi. Gitu. Kita akan jelaskan selanjutnya ya. Nah, ini konsep depresiasi, ada cost-nya pas lagi beli baru, kemudian ada useful life-nya, dia akan didepresiasi selama useful life-nya dia sampai dengan dia sudah nggak ada, sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, tapi masih ada nilainya. Itu namanya salvage value. Ini cuman refresh aja ya dari AKD. Nah, depreciation method yang sudah pernah kamu pelajari mungkin ada 3 atau 4, straight line, unit of activity, double declining balance, sum of the year digit, dan yang baru ini yang untuk di keuangan bisnis ada namanya Modified Accelerated Cost Recovery System atau MACRS. Nah, bedanya apa? MACRS ini menggunakan percentage, teman-teman. By recovery year atau by umurnya tadi ya. Kalau misalnya dia umurnya 3 tahun, masa manfaatnya 3 tahun, dia recovery year-nya 4 tahun. Kenapa? Karena yang ini, tahun yang keempat ini, adalah salvage value-nya, gitu. Kalau untuk 5 tahun juga di sini 6 nih, dia salvage value-nya. 7 tahun dia jadi ada 8 ya, ini salvage value-nya, ini juga nilai residu gitu ya. Dan mudah sekali menghitungnya, cukup dengan cost dikali dengan persentase ini. Untuk tahun pertama, nanti kalau misalnya tahun kedua ya ini kalinya dengan yang ini, tahun ketiga seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di halaman 166 buku Jitman edisi 14. Kemudian kita akan bicarakan tentang depreciation and cash flow tadi ya.
Financial manager itu lebih concern ke cash flow daripada profit. Kalau kita lihat di income statement kan tadi depresiasi itu ya lumayan lah bisa buat kalau depresiasinya besar gitu perhitungan mungkin bakal double declining balance gitu. Atau tadi kalau kita lihat di MACRS misalnya di tahun kedua, nah ini tuh pasti akan depresiasinya tinggi. Depreciation expense yang tinggi akan mengakibatkan EBIT-nya rendah gitu. EBIT-nya rendah, kemudian ketika nanti sudah dipotong interest, kena pajak, lebih rendah lagi pajaknya gitu. Tapi kan sebenarnya nggak fair. Nggak fair di mana? Ya kan ada uangnya, sebenarnya nggak ada uang yang keluar. Maka secara finance, kan kagak ada uangnya dibilang gitu. Jadi kalau finance itu fokusnya ke cash flow-nya daripada profit atau pengiritan pajak yang tadi dimaksud gitu. Makanya untuk mengadjust income statement dan untuk menunjukkan cash flow yang sebenarnya dari operation, semua yang non-cash harus dibalikin ke net profit after tax gitu. Harus dikembalikan lah gitu, harus dinormalkan lagi gitu ya. Karena semua yang bisa mengurangi taxable income, contohnya depresiasi, amortisasi gitu ya, yang non-cash expense itu sebetulnya membuat tax shield atau ya pengurang pajak gitu. Dan memang jadi meningkatkan cash flow ya gitu, karena nggak keluar uang kan sebetulnya. Nah, maka kita akan coba review sedikit atau lihat sedikit bagaimana caranya mendevelop statement of cash flow. Ini nggak memperdalam ya, karena ini harusnya di akuntansi keuangan menengah. The statement of cash flow summarize the firm cash flow selama period of time dan dibagi dengan 3 section. Pertama, section operating activities, di mana itu merupakan cash inflow dan cash outflow yang related ke penjualan atau pembeli atau produksi daripada perusahaan. Jadi ya, kalau perusahaan jualannya kasur, jualannya furnitur gitu ya. Ya pokoknya kalau segala jualan tentang itu ya itu masuk ke operating activities, mau dia beli, mau dia jual, atau misalnya kegiatan yang sehubungan dengan penjualan gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti Unpar gitu, Unpar jualan kursi yang di kampus gitu, atau jualan komputer kan itu bukan core-nya. Nah, itu beda lagi, bukan operating activities masuknya ya. Investment activities, kedua investment activities itu merupakan kalau purchase and sale dari fixed asset dan equity investment in other firm. Jadi kalau misalnya kayak tadi Unpar, kalau jualannya kursi sama komputer, ya ini. Kalau jualan kan keluar tuh barangnya, tapi kan dapat uang, ada cash inflow. Cash inflow akibat menjual fixed asset, maka masuk ke investment activities. Kalau contohnya Unpar, gitu. Tapi kalau contohnya Informa gitu ya, ya dia jualan kursi ya bukan investment activities, itu operating activities-nya dia. Terakhir adalah financial activities, di mana ada kejadian inflow atau outflow karena minjem uang atau misalnya menghimpun dana dari pemilik modal gitu ya, atau pas lagi bayar bunga, pas lagi bayar dividen, atau pas lagi melunasi hutang. Nah, ini financing activities jatuhnya. Tapi DP jangka panjang ya, bukan DP jangka pendek. Atau yang tadi operating activities itu bukan, beda lagi. Kalau misalnya hutang piutang akibat penjualan, pembelian, masuknya operating activities. Jadi tetap perlu dibedakan operating, investing, sama financing. Nah, ini secara gambarnya, secara kegiatan di perusahaan, seperti punya pegawai, beli barang, terus begitu. Ini overhead itu kalau kayak ada biaya lain-lain yang sulit untuk ditelusuri, itu masuknya ke overhead. Nanti kita akan bahasnya di akuntansi biaya nih kalau yang ini. Cuman secara singkat dulu ya, 3 ini kita kan bayar, tapi kan untuk menghasilkan barang. Nanti barangnya bisa dijual. Kalau barang dijual kan kita dapat uang. Seperti itu ya, ini baca panah-panahnya. Pajak juga gitu, kita bayar pajak. Lalu itu masuk operating ya.
Lalu untuk yang investment, tadi ada fixed asset, beli fixed asset atau jual fixed asset. Terus udah gitu invest di perusahaan lain. Nah, ini masuknya ke investment. Kalau misalnya kita minjem dari orang lain yang debt short term and long term, ini financing ya. Kalau untuk jual stok baru atau misalnya kita keluarin dividen, nah ini cash inflow atau outflow daripada financing flows. Singkatnya, inflow and outflow of cash di sini. Inflow itu masuk duit kan, gitu. Ya karena adanya penurunan aset. Loh, kok bisa penurunan aset jadi inflow? Penurunan aset itu kan contohnya account receivable. Account receivable turun, artinya kan kita dapat duit. Piutang kita, uang kita yang beredar di luar kan piutang ya namanya, balik ke kita. Nah, itu tuh inflow. Nah, berbanding terbalik sama liability. Ketika liability naik gitu ya. Jadi ini bedanya gitu. Liability-nya naik, artinya kita dapat duit gitu. Dapat tambahan duit lah, atau kita kayak kita ngutang sama supplier kita gitu ya, kan nggak harus bayar sekarang gitu. Nah karena nggak harus bayar sekarang kan uangnya nggak keluar gitu. Itu kan inflow juga, bisa dihitung sebagai inflow. Lalu net profit after tax juga ya, kenaikan, kemudian ada depresiasi atau yang non cash itu ya itu kan yang ngirit duit juga. Sale of stock juga itu inflow. Nah, kalau outflow, ya ini tinggal dibalik aja teman-teman ya. Ya dividen, repurchase, apa segala macam itu masuk ke outflow. Kita lihat contoh yang dari perusahaan Baker Corporation. Ada income statement-nya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada depreciation expense. Nah, ini $100. Itu kan sebenarnya nggak ada duitnya nih, gitu kan. Aslinya mah kan gitu. Kemudian ada apa lagi ya? Oh, dibayar preference stock dividen. Kemudian nanti kita lihat lagi ya berikutnya. Nah, kita perlu juga untuk membuat cash flow selain butuh income statement, kita perlu juga balance sheet tapi harus 2 periode. Nggak bisa cuma satu doang karena kita mau lihat increase decrease-nya ya. Untuk yang cash-nya nanti ya belakangan karena kan kita justru mau ngecek ini ada peningkatan 500 tuh dari mana aja gitu. Sedangkan kalau account receivable, oh ada penurunan nih, berarti kan kita dapat duit. Inventory penurun juga, berarti kan kita dapat duit, kejual gitu kan. Meskipun mungkin belum 100% kejual, bukan 100% tunai gitu misalnya ya. Lalu untuk yang ini fixed asset, ada peningkatan 300, artinya kan dia investasi ya. Investasi di fixed asset, nambah duitnya, nambah investasinya, nambah fixed assetnya, artinya keluar duit gitu. Balik justru harusnya keluar duit. Nah, itu kemudian untuk account payable-nya naik, berarti kan increase in account payable dia ngirit ya, nggak keluar duit sekarang nih gitu, tapi hutangnya malah yang naik. Kemudian untuk yang long term segala macam nanti kita akan bahas. Kita akan nggak bahas detail, tapi langsung masuk ke sininya aja. Cash flow-nya secara accounting kayak gini teman-teman. Ini yang metodenya yang indirect ya, indirect. Jadi dimulai dari net profit after tax ditambahin sama depresiasi. Jadi kayak net profitnya ini nggak bener nih net profitnya gitu loh, seolah-olah kayak gitu. Ini nggak ada duitnya, segini tuh nggak sebenarnya kok ada tambahan lagi dari depreciation karena depreciation nggak keluar duit. Kemudian ya ada beberapa lagi kita tambahan-tambahannya kayak gitu loh konsepnya. Karena kan nggak fokus di profit ya, tapi fokusnya di cash flow-nya. Lalu decrease in accrual, turunnya berapa. Sebenarnya ada 2 metode teman-teman. Satu lagi metodenya yang direct. Cuman saya nggak jelasinnya di sini juga nggak dijelaskan. Ini yang metodenya indirect. Tapi metode direct dan indirect itu cuma buat di operating activities doang. Cuma di operating activities doang. Sisanya mah sama aja. Nah, kita buktiin tadi yang fixed asset. Ada peningkatan kan fixed asset 300. Tapi kan keluar duit gitu. Keluar duit untuk beli. Nah, kalau misalnya jual, nggak ada di sini kan change in equity investment, dia nggak punya investment di tempat lain.
atau di perusahaan lain gitu, dia nggak nanam saham di perusahaan lain. Kemudian untuk financing-nya ada decrease in notes payable. Oh, ada notes payable-nya tuh. Berarti kan kalau decrease gini artinya dia bayar. Dia bayar utang $100. 100.000 dolar. Lalu ada peningkatan ke long term debt. Utangnya nambah. Ya, artinya uang juga yang diterima oleh perusahaan nambah dong. Tidak ada change in stockholders equity, artinya dia nggak ngeluarin saham baru, jadi dia juga nggak dapat duit, tapi dia bayar dividen $80.000. Nah, teman-teman, sebenarnya selain dua ini, income statement dan two period balance sheet, perlu beberapa lagi additional information yang memang dibutuhkan untuk bikin statement of cash flow. Jadi biasanya memang ada tambahan additional information berapa nomor gitu ya, atau beberapa keterangan-keterangan ya 2, 3, sampai 5 keterangan atau mungkin bisa banyak keterangannya untuk melengkapi ini semua. Gitu. Itu untuk membuat statement of cash flow. Nah, tadi kan secara kontingen ya, secara finance-nya. Kalau secara finance yang dilihat adalah tadi operating cash flow. Nah, bukan operating cash flow yang ini. Kalau ini kan cash provided by operating activities. Dari operating activities, dari kegiatan normal perusahaan, perusahaan bisa menghasilkan $780.000. Tapi dari investment keluar untuk activity investment keluar $300.000, kemudian untuk yang financing activities keluarnya masuk $20.000, sehingga in total ada net increase $500.000 nih yang ini nih, kita buktiin yang ini ada kenaikan $500.000. Kenaikannya dari mana aja? Dari 3 kegiatan ini. Tapi kalau secara finance kita ngelihatnya benar-benar dari jadi operating cash flow-nya is the cash flow a firm generate. Nah, cash flow yang berhasil firm generate dari normal operation, dari production and sell-nya daripada goods and services. Pakai rumusnya NOPAT ditambah depreciation. NOPAT itu apa? Net operating profit after tax. Jadi dari EBIT, teman-teman, NOPAT itu EBIT. EBIT dikali dengan 1 min T, alias ya udah dipotong pajak ya after tax. Jadi sebenarnya kita sama aja, jadi dari EBIT kan harusnya interest dulu gitu ya, terus baru dipotong pajak gitu. Nah, kalau ini enggak, EBIT-nya langsung dipotong pajak langsung. Nah, lalu ditambahin depresiasinya, dibalikin gitu. Jadi kan depresiasi tadi kan nggak ada duitnya, balikin dong gitu, duit mana, pengen tahu nih bener-bener operating cash flow-nya berapa. Ini cuma disubstitusi aja teman-teman ya, EBIT-nya dimasukin, menggantikan NOPAT. Kita lihat EBIT-nya 370, ini ya EBIT-nya, atau operating income EBIT itu. Ini dikali 1 min T, gitu ya, jadi bebas pajak dulu, kemudian ditambahin depresiasi. Dah, cuman gitu doang. Maka pajaknya nanti dilihat-lihat ya, berapa persen, kemudian udah dipotong pajak, tambahin $100. Dari mana depresiasi? Jadi $322. Itu untuk operating cash flow-nya si Baker's Company ini. Lalu berikutnya yang dilihat adalah free cash flow, yaitu berapa uang yang available atau berapa cash flow yang available untuk debt and equity holders. Setelah operatingnya udah beres. Tadi kan operating cash flow kan beresin dulu dong operating needs-nya katanya. Operating needs sudah beres, kemudian untuk net fixed asset investment sama net current asset investment ini beresin dulu nih. Baru itu ada uang yang benar-benar bebas gitu, free cash flow, arus kas bebas. Ya, betul ya, arus kas bebas ya teman-teman, itu bahasa Indonesianya. Itu barulah yang dilihat sama si debt and equity holders. Gitu. Jadi kayak ngeliat, nah, ini safe nggak sih sebenarnya gitu, salah satunya kayak gitu ya. Nah, net fixed asset investment itu dilihat dari mana? Dari change in net fixed asset ditambah depresiasi. Kemudian kalau untuk yang net current asset investment itu change in current asset dikurangi change in account payable sama accrual doang. Account payable sama accrual doang. Gitu ya. Kita buka ya balance sheet-nya. Nah, jadi kalau untuk yang NFAI itu change in net fixed asset, net fixed
fixed asset yang ini ya. Jadi ada perubahan $200 gitu. Positif ya, positif $200 ditambah dengan depresiasi. Kemudian untuk yang change in CA juga ya, yang NCAI, change in CA-nya mana ini CA-nya? CA-nya ya, positif $100 dikurangi change-nya pada AP sama accrual. Jadi ini 800 sama 700. Positif juga ya. Positif 100. Nah, tapi masalahnya positif kena negatif gitu. Jadi ini 100 positif 100 dikurangi positif 100 gitu. Jadinya 0, NCI-nya 0 ya teman-teman ya. Maka free cash flow-nya ini ngambil OCF ya, operating cash flow 322 dikurangin 300 dari NFAI dikurangin 0 dari NCAI. Maka free cash flow-nya cuma $22.000. Ini kan dalam dalam ribuan ya. Seperti itu teman-teman. Itu free cash flow. Jadi yang dilihat oleh debt and equity holder sih biasanya ini. Berapa sih? Oh masih ada ya free cash flow-nya, udah gitu. Oh, bagus lah gitu. Semacam gitu ya. Kalau misalnya nggak ada sama sekali kan bahaya juga ya. Karena bisa jadi nggak bisa bayar nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke financial planning process. Di financial planning process itu involve dari guiding, coordinating, controlling untuk firm action untuk achieve objektif si perusahaan. Nah, ada cash planning, ada profit planning, teman-teman. Cash planning untuk memprepare the firm cash budget. Cash budgetnya untuk beberapa bulan ke depan atau beberapa periode ke depan, setahun lah biasanya untuk cash budget 1 tahunan. Itu namanya cash planning, teman-teman. Kalau profit planning itu buat ngecek ya dari cash budget ini, kemudian ada beberapa pro forma financial statement. Jadi dilihat nanti ke depannya profit kita gimana nih, kayak gitu loh. Nah, kita akan bahas yang ini ya, sekarang kita akan bahas yang tentang financial planning process. Sebelumnya kita harus tahu dulu financial plan itu dibagi dua, teman-teman. Ada yang long term, ada yang short term. Yang long term ini strategik. Jadi biasanya untuk jangka panjang gitu, 2-10 tahun. Tapi kalau misalnya sekarang mungkin 2-5 tahunan. Tergantung daripada bisnisnya ya. Strateginya gimana nih gitu, bisa berjalan seperti apa. Karena strategi ini akan turun, teman-teman. Strategi itu akan turun ke production, ke marketing plan, ke guide of the firm, kayak gitu-gitu ya, strategi untuk mencapai strategic goal daripada perusahaan. Nah, long term financial plan itu meliputi propose fixed asset investment, kita mau beli investasi apa nih yang baru fixed assetnya, kemudian research-nya bakal gimana, development-nya gimana, marketing and product development-nya, capital structure-nya, kita mau pinjam duit dari mana, atau misalnya kita mau keluarin saham aja, atau mau keluarin apa nih, pakai return earning-nya kita. Nah, itu kan perlu dipertimbangkan ya, source of financing-nya juga. Lalu biasanya ini masuk diturunkan gitu ya. Generally supported nanti bakal turun ke annual budget dan profit plan per tahun gitu. Nah, yang long term strategic financial plan, long term atau strategic financial plan ini kita akan bahas lebih dalam nanti di keuangan bisnis lanjutan gitu teman-teman ya. Kita nggak akan bahas sekarang, kita bahas sekarang yang kecil-kecilnya, yang pendek-pendeknya nih, jangka-jangka pendeknya, atau yang kita sebut sebagai operating financial plan, di mana memang kita merupakan short term financial plan merupakan bagian daripada long term financial plan gitu. Ini action ya, financial action and the anticipated impact of those action. Jadi memperkirakan ke depannya gimana. Lalu key input-nya itu dari sales forecast dan beberapa operating and financial data lainnya. Output-nya nanti ada operating budget, ada cash budget, pro forma, financial statement. Nah, kita lihat dulu ininya, alurnya ya, teman-teman. Kita akan mulai dari sales forecast. Karena kalau kita bisa bilang lah ya, marketing atau sales itu
yang penting kalau misalnya perusahaan, sebenarnya semua penting ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya marketing, kita punya produk bagus tapi nggak bisa ngejual juga kan percuma gitu. Kita punya tapi kalau misalnya kita punya produk bagus bisa jualan, tapi apa namanya, sumber dayanya yang di bagian finance yang kurang benar juga kan nanti bisa aja ngaco gitu di bagian keuangannya. Pokoknya semuanya ini harus benar nih teman-teman, pilar-pilarnya ini harus benar semua gitu. Tapi memang di-trigger dari sales forecast gitu. Jadi dari sales, makanya sales itu suka dikejar-kejar ya. Penjualan itu nomor satu, kayak kejar-kejarnya. Kalau mereka udah punya target sekian jualannya, kemudian kan production, orang-orang produksi juga kan mikir, oke, kita mesti beli raw material segini banyak, kita mesti sedia tenaga kerja sekian banyak, gitu kan. Lalu kalau misalnya sampai memang kurang mesinnya, kurang apanya gitu ya, kan nanti mesti minta gitu. Kita harus investasi lagi nih, kita butuh mesin ini. Nanti bagian long term financial plan mikir ini kita mesti dapat duit dari mana, kayak gitu-gitu. Tapi kita yang persingkat dulu untuk yang short term dulu ya. Kita udah tahu misalnya mesti beli barang berapa banyak, mesti sedia bahan baku untuk berapa kali pemesanan, itu bagian operation ya. Kalian akan belajar di manajemen operasi. Tapi kita ngitung duitnya dulu deh kalau sekarang gitu ya, hitung duitnya dulu karena nanti ngefeknya ini ke duitnya gitu, duitnya dari mana, kemudian kita mesti bayarnya berapa lama delay-nya mungkin gitu kan, atau kayak tahapnya berapa banyak, tapi kalau kita jualan juga mesti seperti apa, kira-kira begitu teman-teman. Ini information needed-nya ada yang warna oranye ini, kalau yang rada terangan ini output-nya akan keluar. Nah, kita akan bahas 3 ini. Pertama untuk cash budget. Ini itu tuh cash planning sebenarnya. Jadi kita mulai dari cash-nya dulu nih, duitnya dulu mulainya. Itu memplanningkan ya, merencanakan ini bakal dapat duit berapa nih, kemudian bakal keluarnya berapa gitu teman-teman. Jadi kayak sebenarnya kayak kehidupan kita sehari-hari juga kan sama ya. Kita tahu bakal setiap bulan mungkin punya gaji berapa, atau misalnya kalian dapat uang bulanan berapa, tapi kan ada pengeluaran-pengeluaran rutin yang kamu udah rencanakan. Outflow-nya berapa nih gitu ya. Nah, nanti ada duit buat saving nggak? Atau misalnya kurang. Kalau misalnya kurang kan kamu minta lagi sama orang tua gitu kan. Seperti itu. Nah, kira-kira sama lah kayak kayak gitu. Cuman lebih kompleks aja sedikit karena pengeluaran-pengeluarannya bukan yang rutin kayak kita biasa sehari-hari. Gitu. Nah, use by the firm itu untuk estimate short term cash requirement. Kita butuh duit berapa sih dalam mungkin jangka waktu 6 bulan ke depan gitu, atau ya setahun ke depan lah gitu. Karena memang jangka pendek ya ini ya. Untuk yang short term kita pakai yang cash budget. Biasanya bulanan, bisa nanti lihat bulanan atau misalnya satu periode setahun, atau biasanya sih pendek ya 6 bulan kayak gitu. Nah, kalau ada surplus, ya syukur gitu ya, kita bisa investasiin. Tapi investasi juga mungkin jangka pendek ya, yang cuma sebulan, yang atau 3 bulan, kayak deposito gitu-gitulah, atau ya marketable securities yang pendek-pendek gitu. Tapi kalau misalnya defisit, ya kita mesti cari duitnya dari mana gitu. Mungkin jadi buka notes payable gitu. Ya nggak bikin bonds juga sih, karena kan cuma jangka pendek doang ya teman-teman ya. Gitu. Nah, tetap aja dimulai dari sales forecast, yang mana nanti dia akan memberikan simple prediction, dia bilang ya, untuk sales activity during the given period. Formatnya gini. Nah, ini mirip-mirip. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau Januari misalnya ada total cash receipt-nya berapa, nanti dia bakal pengeluarannya berapa, terus berarti ada cash flow-nya berapa nih, ya antara positif atau negatif ya ini ya, gitu. Kemudian beginning cash-nya, ya ini dibawa daripada sebelumnya gitu ya. Nah ini nanti jadi masuk atau jadi nambah atau berkurang nih gitu. Net cash flow sama beginning cash-nya itu nanti adanya di ending cash. Nah, ending cash itu nanti akan dibawa terus gitu loh. Ending cash bakal jadi beginning cash flow. Nah, kemudian biasa perusahaan akan punya target minimum cash balance-nya tuh ada berapa. Istilahnya kalau di kantong gitu ya, di dompet minimal itu kamu punya uang berapa sih pegangan gitu. Ya mungkin 100.000, atau misalnya ada yang mungkin saya harus punya uang cadangan di dompet itu 1 juta, kok kurang dari 1 juta rasanya gelisah gitu misalnya. Nah itu sama perusahaan juga gitu, setidaknya ya buat bayar listrik, buat bayar
sumbangan atau apalah yang kecil-kecil, masa sih nggak bisa bayar gitu. Nah itu tuh minimum cash balance ya teman-teman. Nah kalau misalnya ada sisa ending cash daripada dikurangi minimum cash balance, kalau ada sisa ya ini tadi yang diinvestasiin. Tapi kalau kurang, waduh udah ketahuan ya kurang segini. Kira-kira mesti pinjam kemana ya gitu. Nah, tapi kan ini kan formatnya dulu ya teman-teman ya. Kita coba lihat pakai contoh. Coulson Industries. Coulson ini dia defense contractor, dia lagi mau develop cash budget bulan-bulan Oktober, November, dan Desember. Sales 3 bulan kemarin, cash 2 bulan kemarin, Agustus September, itu 100.000 dan 200.000. Teman-teman, kenapa sih harus bawa yang ini dari sales beberapa bulan lalu? Nah, nanti kita jelasin di bawahnya ya. Perhatikan dulu. Sales untuk yang forecasting ke depan, yang Oktober, November, Desember, secara berturut-turut 400.000, 300.000, 200.000. Gitu. Historically, nah, biasanya 20% daripada penjualan perusahaan dibayar tunai. Tapi 50% lagi dibayar 1 bulan setelahnya. Dan 30% dibayar 2 bulan setelahnya. Makanya yang ini teh dibawa nih, yang Agustus sama September. Ya, Agustus sama September dibawa-bawa, karena kan bakal ada cash inflow nih. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kita bakal lihat ya di hitungannya ya. Di bulan Desember, Coulson bakal terima 30.000 dividen dari kepemilikannya di subsidiarinya dia. Gitu. Nah, ini kita lihat nih. Sales forecast. Ini formatnya gini ya. Jadi sales-nya di atas. Sales-nya di atas, gini. Supaya nggak ngerecokin ya. Nah, yang bulan Agustus itu dia bakal terima 20%-nya tunai. Oke, yang bulan Agustus kan 100.000 penjualannya, 20%-nya kan tunai. Gitu. Saya tandain ya. Oke, yang ini kan ini tunai. Kemudian ada delay 1 bulan. 50%-nya. Ini. Delay 2 bulan, 30%-nya. Jadi ini sebenarnya teman-teman yang ini, diagonal seperti ini, itu adalah untuk penjualan bulan Agustus. Gitu. Nah, kita kan sebenarnya butuhnya cuma Oktober sampai Desember doang kan? Ya, tapi kan ininya ada nih, ngefek nih, jadi penerimaan kita di bulan Oktober. Gitu loh logikanya. Lanjut yang September ya. Yang September ini, 20%-nya dibayar tunai. Ya, di bulan September itu, udah dapat duit tuh di bulan September. Tapi 50%-nya itu dibayarnya di bulan Oktober. Sedangkan kita kan mau bikin dari Oktober sampai Desember sekali lagi. Jadi kan ini ngefek dong ke kita gitu. Makanya kenapa 2 bulan kemarin tetap harus dihitung, teman-teman. Ini harus hati-hati ya. Kan dia diagonal soalnya gini. Yang bulan Oktober juga gitu, nih diagonal ke sini. Yang bulan November juga diagonal sebenarnya sampai Januari. Yang bulan Desember juga diagonalnya sampai bulan Februari. Cuman kan kita butuhnya Oktober sampai Desember aja gitu loh. Kita ngeliatin makanya mudah-mudahan bisa dipahami. Other cash receipt 30.000 dolar itu dari dividen tadi ya. Berarti kan di bulan Oktober, hati-hati ya, ini kenapa harus dipisah atasnya? Karena kita akan ngitungnya cuma dari sini, 80, 100, 30. Nah, di bulan Oktober kita akan terima uang 210. Di bulan November kita terima uang 320, di bulan Desember terimanya 340. Hati-hati, ini harus digaris, dipisah, karena nanti bakal ngaco nih, kamu nanti nambahin 400, tambah 80, tambah 100, tambah 30, itu salah. Ya, seperti itu projected cash receipt. Projected, proyeksi kamu bakal terima uang berapa, perusahaan ini bakal terima uang berapa, si Coulson Industry ini. Gitu teman-teman. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Coulson Company has also gathered the relevant information untuk cash disbursement-nya, untuk cash keluarannya gitu ya. Dia beli, kalau dia beli itu 70% daripada sales gitu. Nah, jadi kan nggak semuanya dia beli gitu di bulan itu. Salesnya tadi 400.000 dolar, ya dia nggak beli seluruhnya dari 400.000 dolar itu. Nah, dia cuma belinya 70% dari 400.000 dolar. Nah, 10%-nya dibayar tunai, alias saat itu dia beli, ya dibayar.
70%-nya di termin kedua, 20% sisanya di termin ketiga, alias 2 bulan setelahnya. Jadi dibagi 3 terminnya, 1, 2, 3. Konsepnya sama sih kayak tadi. Lalu ada beberapa keterangan, teman-teman, kalau lihat di buku nanti silakan kalian dibaca bukunya. Itu ada beberapa keterangan dia keluar uang kemana aja. Rent-nya berapa, wages and salaries-nya berapa, taxes-nya berapa, capital asset, dan lain sebagainya. Dia akan beli apa gitu ya, itu ada keterangannya di buku. Silakan dilihat. Nanti masuk ke sini hitungannya, teman-teman. Sama seperti tadi, ya, digaris dulu. Purchase-nya berapa? 70% dari sales. Nah, kan tadi kan Agustus 100.000, September berapa tadi? 200 ya kalau nggak salah ya. Ini 400, 300, ini 200 ya. Nah, teman-teman ini hitung dulu awalnya purchase-nya berapa. Cuma tinggal dikali sama sales saja. Kemudian cash-nya berapa? Kan 10%, termin 1. Bayar tunai saat itu juga di bulan yang sama. Ini juga kan 10%, 10%, 10%, 10%. Ingat, yang ini lag satu bulan. 70% dari 70.000 itu dibayarnya bulan ke 1, bulan setelahnya. Itu ngutang dulu sebulan. Maka $49.000 dari sini nih. Ini tetap sama teman-teman, ini diagonal. Makanya yang bulan Agustus sama September tetap ke bawah ke Oktober dan Oktober, November, dan Desember, karena dia gini, diagonal gitu, teman-teman. Tuh, diagonal ya. Jadi, pasti ke bawah. Nah, ini juga kan diagonal. Terus begitu, teman-teman. Nah, ini keterangan untuk yang lain-lainnya mah Agustus, Septembernya diabaikan aja, karena kita butuhnya cuma 3 bulan ini. Rent payment ini semua angka-angkanya ada dari buku. Nah, hati-hati yang wages and salaries, diperhatikan di bukunya, itu ada dibagi, yang satu fix, yang satu variabel gitu. Jadi gaji tetap, biasakan gitu ya, ada yang gaji tetap, ada yang gajinya sesuai dengan penjualan aja berapa gitu. Nah, itu harus dibagi dua tuh, harus dilihat berapa yang tetapnya, berapa yang variabelnya, kemudian ditambahkan masuk ke sini gitu ya. Ini ada keterangan-keterangan lainnya, dia udah beli fix aset di bulan November, bayar dividen, kemudian ada bayar bunga, ada bayar pokok bunga gitu. Maka ditambahin ini disbursement-nya, pengeluarannya. Gitu, teman-teman. Nah, kalau udah dapat revenue-nya berapa masuknya, berapa keluarnya, kita lihat. Kita mau combine kan, tapi sebelumnya kita lihat dulu ada cash balance berapa nih sebelumnya gitu. Oh, dari bulan September di bawah cash balance sebelumnya adalah 50.000. Artinya kan menjadi beginning ya. Beginning di bulan Oktober. Kemudian notes payable-nya 0, marketable securities-nya juga 0, alias dia nggak punya utang jangka pendek, nggak juga punya utang jangka pendek maksudnya dalam bentuk notes payable ya. Kemudian belum punya marketable securities juga. Artinya memang mungkin belum ada excess gitu, belum ada kelebihan daripada cash flow di bulan-bulan sebelumnya. Dan dia minta untuk memaintain minimum balance-nya 25.000. Nah, kita lihat kalau misalnya ada excess atau defisit, kita lihat ya ada gimana. Nah, ini resipnya berapa, disbursement-nya berapa, di-combine teman-teman. Di-combine. Ini kan tadi dari yang sebelumnya, dari cash receipt, kemudian cash disbursement, ini angkanya dipindahin, ya atau di bawahnya aja ya, bisa langsung. Cash receipt, total cash receipt dikurangi total cash disbursement, jadi dapatlah net cash flow, low minus semua, yang Desember plus sih, oke. Tapi lihat dulu, beginning cash-nya berapa? Oh, masih ada dia beginning cash-nya 50.000 daripada dari bawaan bulan September ya, akhir September katanya ada 50.000. Tapi kan dari beginning cash 50.000 berkurang nih $3.000. Maka ending cash-nya jadi 47. Terus dia butuh minimum cash balance kan 25 nih, ini mah udah fix permintaan perusahaan. Maka ada kelebihan duit, 47 kurangi 25, ini ada kelebihan duit nih $22. Ya $22.000. Kita bisa simpan itu sebagai pembelian marketable securities atau ya ini marketable securities bisa macam-macam ya teman-teman ya. Gitu. Karena ada kelebihan uang. Gitu. Nah, yang menarik ketika kita tarik ini ke bulan November, kita bawa nih. Ini kan ending inventory Oktober, jadi beginning kan di bulan November. Waduh, net cash flow-nya
minus 98. Beginning kita aja cuma 47.000. Lah, ending cash-nya minus, teman-teman. Minus 51.000. Maka masih butuh lagi kan? Masih butuh lagi 25.000 untuk minimum cash balance. Nggak ada duit dong, bener nggak? Kita butuh duit berapa? Kita butuh duit 76.000 untuk nutupin ini, nutupin cash disbursement berarti ya sebenarnya ya. Kemudian dari duit yang kemarin juga udah kemakan, istilah tanda kutip kehabisan gitu ya, dihabisin semua buat bayaran. Masih juga butuh minimum cash balance, maka kita butuh uang 76.000 gitu. Ini biasanya minjem nih jadinya, bukan notes payable yang sebulan 2 bulan gitu ya. Nah, kita lihat lagi ke bulan Desember. Yang ini endingnya di bawah kan? Ya, kan ending di bawah dong ke beginning bulan berikutnya. Di beginning bulan berikutnya emang sih net cash flow-nya positif, tapi tetap aja dia kurang. Gitu, karena di sininya negatifnya gede ya pas lagi di beginning-nya. Ending cash-nya juga jadinya minusnya lumayan. Udah gitu masih tetap butuh uang. Minimum cash balance-nya masih diperlukan $25.000, sehingga ya tetap aja butuh duit $41.000. Jadi kita mesti mempertimbangkan nih perusahaan, oh mesti bikin duit berapa nih gitu. Ya teman-teman ya. Ini evaluasinya kita mesti pinjam duit berapa? Nah, kita bisa dapat duitnya segini, kemudian ini kita mesti pinjam duit nih mungkin yaudah aja sekalian gitu misalnya untuk 3 bulan gitu, atau untuk 2 bulan gitu ya. Tapi pasti akan merubah si ada perubahan-perubahan nantinya ya. Ini kan baru prediksi sih teman-teman ya. Namanya juga cash budget. Nah, masalahnya cash budget ini kan tadi ya baru prediksi, belum tentu benar gitu, belum tentu kejadian juga. Nah, tapi kan bisa jadi kejadian, bisa jaga ya lebih bagus atau malah lebih buruk gitu. Makanya ada yang namanya what if atau what if analysis atau sensitivity analysis gitu ya. Kita sebutnya seperti itu. Kalau sales-nya berkurang gimana di bulan Oktober? Ini kan pesimistik ya. Tapi kalau sales-nya lebih tinggi ya bagus dong gitu kan. Tapi kan berubah semua tuh teman-teman. Ini udah hasil perubahan ya. Udah hasil hitung-hitungan perubahan dari sananya. Hitung dulu ada perubahan apa lagi, sales berkurang. Kalau misalnya sales berkurang kan jadi penerimaannya juga berkurang gitu. Tapi disbursement juga kan ada yang berkurang tuh sedikit pas lagi di bagian purchase ya kan. Nah, itu jadi gimana? Nah, ini sensitivity analysis atau skenario analysis atau what if analysis kita sebutnya. Gitu. Berubah satu, berubah semua soalnya ya, jadi tetap harus dibikin seperti ini. Kalau untuk mau bikin skenario analysis, sekali lagi ini nggak pasti teman-teman, cuman kan punya perkiraan, punya prediksi gitu. Memang yang harus rada tepat itu yang pas lagi tadi yang sales prediction ya justru. Forecasting. Nah, berikutnya masuk ke profit planning. Nah, ini ada namanya pro forma statement, teman-teman. Kita di mana kita memproyeksi atau memprediksi gitu ya, memforecast financial statement. Di sini ada 2 financial statement yang di forecast, yaitu income statement dan juga satu lagi balance sheet. Kita butuh apa aja? Kita butuhnya financial statement untuk preceding year dan juga sales forecast untuk coming year, untuk tahun depannya. Gitu. Financial statement sekarang, jadi 2 financial statement ini yang sekarang, sama satu lagi adalah sales forecast dan juga beberapa asumsi yang nggak asal-asalan ya, ini pasti dari beberapa divisi dikumpulin, kemudian kamu mau gimana kayak gitu-gitulah teman-teman kira-kira kejadian nyatanya. Nah, diingetin lagi yang ini, kayak kita butuh sales forecast, kemudian butuh untuk membuat pro forma balance sheet kita butuh current period balance sheet, kemudian dari income statement, dari cash budgetnya, banyak banget teman-teman untuk di balance sheet. Untuk di pro forma mungkin lebih mudah sedikit. Cuman tenang aja, ini nggak susah-susah banget kok. Bisa pakai logika. Ini kita pakai perusahaan manufacturing. Ini income statement-nya. Dia bikin 2 model, model X dan model Y. 1.000 unit, 2.000 unit, harganya juga tertera berapa. Ini penjualan di tahun 2015. Lalu untuk COGS-nya ada labor, tenaga kerja, kemudian ada material A, material B, ada overhead. Ini sebenarnya ada detailnya sebenarnya teman-teman ya. Cuman kita pakai
dulu aja, nanti ada saya ajarin di belakang. Lalu, ini balance sheet-nya, ada data-datanya, gitu ya. Kan tadi memang dibutuhkan balance sheet juga untuk membuat pro forma. Nah, kita akan pertama mulai dari sales forecast. Forecast-nya ini di 2016 akan menjual unit model X lebih banyak dari sebelumnya, model Y juga lebih banyak dari sebelumnya, harganya juga naik teman-teman, kita bandingin tuh. Oh sorry, model Y-nya lebih turun, sorry. Harganya juga turun ya. Tapi kalau model X dia harganya naik. Sorry, harganya naik, dua-duanya naik ya. Harganya dua-duanya naik, cuman kuantitinya ada yang satu turun. Overall, secara penjualan naik gitu, karena kan harganya juga naik. Tapi kan ini baru sales forecast ya teman-teman ya, baru forecasting. Nah, jadi pasti ujung-ujungnya sih nanti dia bakal merubah semua ya, bakal merubah si labor-nya, materialnya, overhead-nya, ya pasti berubah lah semuanya gitu. Cuman kalau kayak di breakdown itu kan emang agak membingungkan, jadi kita akan pakai yang mudahnya aja untuk belajar ya. Nah, yang mudahnya adalah namanya metode percentage of sales. Nah, kita mau prepare pro forma income statement-nya. Nah, teman-teman, ini harus pakai ini sebenarnya ini asumsi sih sebenarnya. Jadi pakai asumsi dengan percentage of sales ini. Ini yang memudahkan lah ya, yang memudahkan gitu. Tapi memang ada celahnya. Jadi kalau misalnya sales-nya increase ya dia jadi dia jadi understated gitu, understated profit-nya kalau sales-nya increase. Jadi kayak ya yang aslinya pasti akan lebih benar daripada yang pro forma-nya gitu. Tapi kalau misalnya ada sales-nya decrease, sales-nya lebih kecil daripada yang seharusnya ya jadinya overstated, jadi kayak terlalu ngawang mungkin gitu ya. Nah, kalau pakai percentage of sales, prinsipnya gini teman-teman. Kita pakai yang lama dulu nih, yang 2015 punya, yang sekarang, yang udah kejadian gitu ya, yang udah kejadiannya. Kita pakai percentage of sales-nya nih. COGS itu tuh berapa persen sih daripada sales gitu teman-teman. COGS ini berapa persen daripada sales? Oh, 80%. Kemudian operating expense-nya berapa persen sih daripada sales? 10%. Interest expense berapa persen? Ini mirip kayak common size ya. Interestnya 1% gitu. Nanti kan kalau ke bawahnya mah kan ngikutin. Nah, teman-teman dengan adanya seperti itu kita jadi langsung dapat nih. Oh, sales revenue yang baru kan 135.000. Ingat ya, sales revenue yang baru yang dengan sales projected-nya dia 135.000. Tapi ini kan belum tentu kejadian ya, sekali lagi ini baru pro forma income statement. Namanya juga sales projected. Maka dibikin income statement-nya seperti apa. Nah ini COGS-nya ngikutin jadinya, yang ini ngikutin aja di tahun kemarin juga kan 80% gitu. Operating expense juga kan kalau kemarin 10% ngikutin. Ikutin ya daripada sales ini dikaliin sama sales. Sales yang ini bukan sales yang kemarin. Gitu. Interest expense-nya juga kan 1% daripada sales. Ya udah ikutin 1%. Ke bawahnya kan ngitung manual. Tax-nya berapa kali-kali aja langsung. Cuman sekali lagi ini kan generally-nya untuk yang jadi ada intensi untuk kurang tepat lah sebenarnya gitu. Ada tendensi ke sana sebenarnya. Cuman emang ini mudah sih, paling mudah dan memang paling sering digunakan juga. Kalau misalnya mau rada ribet sedikit ya bisa teman-teman pakai yang karena ada yang fixed cost, ada yang variable cost sebenarnya. Nah, itu harus data ya, harus by data. Breakdown dulu fixnya sama variabelnya. Oh, ada fixnya sekian, variabel sekian. Oh, begini ya. Ini yang udah aktualnya kan. Nah, kita ikut nih, oh ini berapa persen? Sama sih sebenarnya percentage juga, cuman lebih detail gitu. Cuman tetap ada kelemahannya teman-teman ya, gitu ya. Nah ini untuk operating expense juga kan ini ada yang variabelnya. Ini kan nih ikutin tuh dari sini. Ya udah, di sini juga kan sama variabel. Tapi kalau fix kan udah fix. Dia pasti sama gitu, kayak biaya gaji mungkin pasti sama, yang kayak gitu-gitulah. Benar seperti itu teman-teman. Atau biaya apa lagi yang sama ya, biaya rental gitu, biaya sewa sorry. Itu kan sama tuh fix per tahun. Ya kecuali rentalnya sesuai dengan unit yang dipakai gitu atau berapa jam kerja gitu. Itu kan jadi variabel ya. Cuman itu diakbi deh teman-teman, jangan pusing sekarang.
ini turunin segala macam, ini sama aja sih sebenarnya pro forma income statement-nya. Nah, berikutnya kita mau prepare pro forma balance sheet. Nah, kalau balance sheet ini lagi lebih pakai judgmental approach nih. The best approach-nya memang itu judgmental, segini segini segini. Cuman nggak sembarangan judgment ya teman-teman ya. Ini memang a simplified approach, dia bilang, yang mana kita mengestimasi berdasarkan external financing gitu ya. Kalau misalnya kurang apa, kita langsung balancing aja gitu, langsung ceplukin angka gitu, ngeplak angka. Nah, ini nanti saya akan jelasin ya bagian plug ini ya. Tapi kalau judgmental approach ya memang dia pakai prediksi gitu ya, pakai prediksi ini ya seginilah gitu, kayak by target. Tapi memang nggak sembarangan teman-teman, sekali lagi. Itu udah di manajemen biasanya. Manajemen mintanya berapa, kayak gitu-gitu bisa. Kejadian nyatanya gitu ya. Under this simple method, the value of some balance mungkin bakal ada external financing requirement, teman-teman. Nah, kita lihat ya yang mana. Ini asumsinya, tadi kan balance sheet-nya udah ada ya sebelumnya. Dilihat lagi aja. Ini ada di buku sih, ada 11 poin, ini 11 poin assumption. Saya garis bawahi aja yang ininya ya, udah jelas ya. A minimum cash balance itu diminta 6.000. Marketable securities nggak akan berubah. Account receivable, nah sebenarnya ini ada detail teman-teman, nanti teman-teman baca aja. Ini nyari ya, ini angkanya nyari. Ending inventory juga dia angkanya nyari, kemudian yang ini nih, yang new machine, 20.000 bakal purchase, kemudian depresiasinya bakal segini, terus udah gitu ada 20.000 untuk fix asset 51.000, tapi kurangin depresiasi. Nah, kan karena di buku itu pakai contohnya dia udah langsung net fix asset, teman-teman, nggak fix asset terus kemudian less depreciation, nggak. Jadi net fix assetnya dulu berapa, kemudian ada depresiasinya, pengurangan depresiasi. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk poin yang ini silahkan dipelajari dalam dulu ya. Silahkan dalamin sendiri. Untuk yang sini, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh tanya. Gitu. Kemudian untuk purchase-nya 40.500, which represent 30.000 daripada annual sales-nya. Kemudian maka dihitung-hitung account payable-nya jadi segini. Ini pakai rumus matematika dibalik jadinya, pakai yang account collection period tapi dibalik gitu ya. Dicari berapa sih account payable-nya malahan gitu. Terus tax payable-nya udah dikasih tahu nih, beberapa udah dikasih tahu. Nah, ini judgmental ya teman-teman ya. Gitu yang memang agak mesti nyari sendiri yang ini gitu ya. Ini tapi pakai matematika aja gitu, matematik aja. Dari rumus yang rasio analisis di chapter 3 ya tinggal dibalik, diisi aja gitu ya. Jadi kayak istilahnya account payable yang ditanya justru. Gitu. Tapi kita udah tahu ACP-nya berapa. ACP-nya kan 73. ACP lagi, average payment period, APP. Average payment period-nya 73 hari, dicari. Yang beberapa juga yang lain mirip-mirip kayak gitu. Caranya diputer matematika lah. Nah, inilah muncul pro forma balance sheet, teman-teman. Ini udah sesuai kan, ini yang memang di judgment-nya mintanya berapa, kemudian ini tinggal masukin ini angkanya, kemudian yang net fix asset ini harus diperhatikan ya, silakan nanti kalian pelajari lagi dulu. Kalau misalnya nggak ngerti, tanyain gimana sih kok bisa dapat net fix assetnya 63.000 gitu. Yang ininya tidak ada perubahan. Return earning ini ngikutin dari pro forma, teman-teman. Dari pro forma income statement tuh. Dari pro forma income statement-nya, masukin return earning-nya. Nah, masukin aja langsung. Yang lucu, ini. Nah, ini tadi dibilang langsung plug aja. Namanya juga balance sheet, sama teman-teman. Yang namanya balance sheet, ya itu tuh harus balance kiri sama kanan, gitu kan. Aset sama liabilities dan stockholders equity-nya harus balance. Jadi, ini langsung diceplokin nih. Ini kurang balance, ini kurang berapa nih? Kan kiri sama kanan harus 105 gitu kan. Ini baru 97, diceplokin aja angkanya langsung. Tapi ini bisa positif, bisa juga negatif, teman-teman. Kalau seperti ini kan positif nih. Ya tetap posisinya di kanan ya. External financing required ya. Artinya dia butuh duit nih. Dia butuh asupan dana gitu ya, sumber dana sebesar 8.293. Makanya dia positif. Dia ada di kanan. Tetap di kanan ya.
Tapi kalau misalnya dia negatif, tetap juga ada di kanan, tapi dia negatif, artinya ini totalnya lebih gede nih, totalnya lebih gede daripada 105 gitu loh. Makanya di negatif sama external financing required. Kalau negatif artinya kan dia sumber dananya kebanyakan gitu, sumber dananya kebanyakan yang mungkin jadinya nanti dia kurangin debt-nya atau apa segala macam. Nah, itu teman-teman ini pro forma balance sheet. Nah, kita evaluasi pro forma statement ini dari dua tadi ya. Memang ada major weaknesses gitu ya. Jadi dengan pro forma statement itu ada beberapa yang ya namanya juga pro forma gitu, nggak bisa kita pastikan. Kemudian juga mungkin ada beberapa yang memang kita paksakan gitu untuk angkanya harus segitu gitu. Kayak tadi cash-nya mesti segitu. Seperti itu teman-teman. Tetap aja kita butuh adjustment. Jadi seperti yang pernah saya cerita juga, kalau misalnya kita udah pernah bikin pro forma untuk di tahun depan, misalnya tahun 2021, tapi kan sebenarnya 2021 mesti coba cari tahu tuh sih ada apa, kira-kira bakal ada apa, kemudian atau misalnya tiba-tiba ada perubahan, manajemen langsung cut, saya nggak mau kasih segini, harus segini gitu kan, salesnya nggak boleh segitu, atau misalnya expense-nya nggak boleh segini, harus dikurangin, dipotong gitu. Ya itu harus ngikutin teman-teman, jadi harus adjustment. Seperti itu teman-teman untuk chapter 4, cash flow and financial planning.